Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sebentar kami akan menerimanya. Dan biarlah berkat firman itu boleh menjadi benih yang Kau tabur dalam hati kami, dalam kehidupan kami, supaya kami bukan hanya mengerti mengenai firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Urapi kami ya Roh Kudus, berkati kami di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan membahas pesan dari Tuhan ya. Tentunya saudara semua kita menyadari bahwa kita sudah memasuki pada zaman-zaman akhir ya. Di mana mungkin Alkitab juga sudah mencatat ada 7 meterai di dalam kitab Wahyu ya. Di mana ketujuh meterai ini berbicara mengenai menjelang kedatangan daripada Kristus dan pemulihan bumi ya. 7 meterai ini adalah serangkaian peristiwa yang digambarkan sebagai pembukaan gulungan kitab yang disegel, yang hanya bisa dibuka oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Jadi setiap meterai ini melambangkan satu peristiwa dan ada 7 meterai. Nah, Tuhan memberikan satu gambaran, kita harus membahas mengenai meterai ketiga. Saya akan secara singkat menjelaskan mengenai meterai pertama adalah lambang daripada penaklukan atau peperangan. Ya, tentunya kita semua menyadari bahwa sejak beberapa tahun yang lalu setelah pandemi ternyata Ukraina sudah berperang dengan Rusia dan tidak berhenti sampai hari ini, dan setelah itu berlanjut dengan Israel, dengan Palestina, Gaza ya, bahkan sekarang berlanjut dengan Palestina dan Iran. Dan ini belum selesai saudara, karena semuanya masih bisa mengarah ke yang berikutnya. Dan itu meterai kedua juga bicara mengenai kuda merah ya, melambangkan peperangan dan pertumpahan darah. Ya, kita tentunya tahu setiap peperangan pasti ada pertumpahan darah, entah itu di Ukraina, di Rusia, entah itu di Palestina, Gaza, maupun di Iran ya, dan Israel. Dan kita akan bicara mengenai meterai ketiga, kuda hitam ya, melambangkan kelaparan dan kelangkaan pangan. Nah, ini sesuatu yang sedang kita hadapi dan kita akan bahas mengenai hal ini. Mari kita buka di kitab Wahyu ya. Saya akan baca mulai ayat 1, Wahyu 6 ayat 1. Judul perikop adalah ke-6 meterai, tapi saya akan hanya membaca sampai meterai ketiga, yaitu di 6 ayat 6-7 ya. Ke-6 meterai pertama dibuka. Ayat pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi peperangan, penaklukan ya. Ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini bicaranya bukan peperangan antara satu negara musuh negara yang lainnya, tetapi ini peperangan mengenai sudah bangsa melawan bangsa, jadi melibatkan banyak bangsa. Dan peperangan bangsa melawan bangsa ini nantinya akan membuat satu korban ya, turut jatuhnya jumlah korban, dan dikatakan bahwa mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini sedang akan terjadi ya. Dan setelah itu meterai ketiga dibuka ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, dan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu ya. Ini jadi sampai ayat 6 ya.
Berbicara mengenai mentera ketiga ini bicara mengenai secupak gandum sedinar. Secupak gandum itu sedinar itu upah seorang dalam sehari. Jadi mereka itu untuk makan, mereka itu secupak gandum bisa dimakan 3 hari ya, 1 orang 3 hari. Dan 3 cupak jelai sedinar. Berarti apa? Orang bekerja hanya untuk makan, saudaraku. Dan belum tentu bisa ada, karena ada kelangkaan. Dikatakan ada kelangkaan ya. Kelangkaan pangan. Ya kita semua tahu ini bicara beras saja di luar negeri hari ini sudah kekurangan beras. Jepang saya dengar ada yang sampai 100.000, memang berasnya premium. Per kilo, saudaraku. Bukan 1 sak, bukan setengah sak. Per kilo ya. Ini sesuatu yang kelihatannya simpel ya. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, akan menjadi seperti yang apa firman Tuhan telah katakan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Jadi orang bekerja hanya untuk makan, tetapi dikatakan di sini janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa maksudnya? Jadi Tuhan itu masih memelihara. Jadi memang beberapa itu enggak untuk makan aja mereka harus bekerja mati-matian. Tetapi yang lainnya itu termasuk di dalam pemeliharaan Tuhan. Dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi ada yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa kita seharusnya berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi pertama kita harus sadar mengenai masa, mengenai waktu, mengenai apa yang sedang terjadi, mengenai meterai. Karena mengenai zaman akhir ini ada nanti 7 meterai. Nah ini kita sedang berjalan dari meterai pertama, masuk meterai kedua, mungkin menjelang mau meterai kedua, mau masuk ke meterai ketiga. Kita harus bersiap-siap, saudaraku. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam pemeliharaan Tuhan? Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang poin pertama adalah, sebagai anak Tuhan, kita harus mengalami kelahiran baru. Memang secara statistik, di dunia ini, seluruh dunia, waktu kapan hari saya lihat jumlah statistik masih belum 8 miliar ya, 7, sekian miliar penduduk dunia. Itu sepertiga kurang lebih itu dikategorikan Kristen Katolik. Tetapi banyak dari Kristen Katolik itu bukan betul-betul mengalami kelahiran baru. Tetapi banyak dari mereka itu hanya secara kelahiran saja, sehingga mereka dikategorikan sebagai Kristen atau Katolik. Nah ini sesuatu yang harus diubah. Tugas daripada saudara dan saya, dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadikan mereka pengikut-pengikut Kristus. Jadi poin pertama adalah kita harus mengalami kelahiran baru dalam Tuhan. Apa itu kelahiran baru? Bukan hanya sekedar kita bisa tiba-tiba berbahasa roh, bukan hanya sekedar tiba-tiba kita bisa seperti orang yang aliran karismatik ya, berbahasa roh dan memuji-muji, tepuk tangan. Bukan itu, saudara. Tetapi ini ada kaitannya dengan Roma 12:2 yang mengatakan bahwa kita semua dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi berubahlah itu oleh pembaruan budi itu metanoia, pertobatan yang betul-betul. Karena orang yang mengalami kelahiran baru itu akan mengalami pertobatan sampai membuat cara berpikirnya, mindsetnya itu berubah. Dengan mindset yang berubah, kita semua tahu orang lahir baru kayak bayi. Bayi, saudara tahu bayi? Bayi yang lahir baru selalu haus, lapar, mau minum susu, menangis, mencari makanan, mencari susu. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang lahir baru, pasti haus dan lapar untuk mencari Tuhan, untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Bukan cuma sekedar kita beribadah secara ritual, datang ke gereja ataupun masuk ke dalam satu ibadah, tetapi kita betul-betul mau melatih ibadah kita. Kita betul-betul ingin tahu, ingin mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sampai kita tuh punya pikiran sedemikian rupa supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau secara baik ya, berkenan, bahkan yang sempurna. Karena baik saja tidak cukup, saudara. Sama seperti kita ngomong sehat. Sehat saja itu tidak cukup. Kita harus menjadi bugar. Supaya apa? Supaya kita pada usia-usia lanjut, kita tidak gampang terkena serangan penyakit. Tidak gampang, tidak mudah jatuh sakit ya. Atau mengalami hal-hal yang
tidak baik. Demikian pula kerohanian kita, bukan hanya sekedar tahu kehendak Allah yang baik, tapi harus yang berkenan, bahkan yang sempurna. Dan itu membutuhkan satu passion, satu keinginan, gairah ya. Passion of Christ, gairahnya Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya yang terhilang. Ya, gairah kita untuk bisa mengenal Tuhan sebagai anak yang lahir baru. Kita harus, seperti saya dulu waktu pertama mengalami kelahiran baru, di mana saya itu ingin rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan saya mengenai pengertian saya selalu mencari hamba Tuhan dan mencatat apa yang di firman Tuhan yang dibagikan dan dijabarkan dan diterangkan, dan pulangnya pun saya pelajari lagi. Dan itu merupakan satu kehausan dan kerinduan dari seseorang yang mengalami kelahiran baru. Dan saya percaya saudara sekalian yang mungkin banyak sudah mengalami hal seperti itu. Itu sesuatu yang harus kita lewati. Karena hanya dengan itu kita akan masuk ke dalam poin berikutnya. Di mana setelah kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami pertobatan, metanoia, perubahan akal budi kita. Sehingga kita berusaha mencari tahu isi hati Tuhan. Yang baik, kehendak Tuhan yang baik, kehendak Tuhan berkenan, bahkan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar ritual beragama, tapi kita betul-betul ikut Kristus dan ingin tahu dan ingin menjadi seperti apa yang Kristus adanya ya. Kita makin hari makin diubahkan sampai kita makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Pada waktu kita manusia berdosa, kita belum beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita dikatakan kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan gambar dan rupa kita. Dan ketika kita bertobat, kita beriman, gambarnya Tuhan itu dikembalikan dalam tubuh kita dengan meterai Roh Kudus. Tapi keserupaan kita dengan Tuhan itu secara perlahan-lahan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang telah dimeteraikan, yang membuat kita lahir baru. Supaya apa? Supaya kita makin hari makin menyerupai Kristus, makin hari makin mengerti apa kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Setelah itu, saudaraku, kita semua harus menjadi orang-orang Kristen yang seperti dikatakan di Yohanes 15 ya, ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan yang demikian dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Itu poin yang ketiga ya. Kedua adalah kita tinggal di dalam Bapa dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Karena kita butuh firman Tuhan supaya kita bisa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita adalah bait Allah, saudara. Dan bait Allah itu Roh Allah bertempat tinggalkan di dalam kita. Nah, tubuh jasmani kita, kejiwaan kita, ini akan diubahkan hari demi hari menjadi makin serupa seperti Yesus. Jadi keserupaan, gambar dan keserupaan kita dengan Tuhan itu, gambar sudah dipulihkan dengan meterai Roh Kudus. Keserupaan ini akan dikerjakan melalui hari demi hari, melalui firman Tuhan yang kita telaah, yang kita renungkan, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita bagikan, dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, poin pertama tadi katakan kita harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang betul-betul membuat metanoia, membuat perubahan pikiran kita menjadikan kita itu ingin tahu betul keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Ya, bukan cuma itu aja. Yaitu poin kedua, supaya kita ini tinggal di dalam Tuhan. Seperti pokok anggur itu kalau melekat ya sama pohonnya, maka pokok anggur kecil-kecil itu bisa menjadi besar-besar, makin besar sampai bisa berbuah. Demikian pula kehidupan saudara dan saya.
Supaya apa? Supaya firman itu menjadi bagian dari dalam kita. Karena kita butuh firman Tuhan untuk kita berjalan dalam dunia yang penuh dengan debu. Kita semua tahu bahwa adat Yahudi adalah sebelum kita masuk ke dalam rumah, kakinya dibasuh karena kakinya berdebu. Kalau di bait Allah, sebelum imam besar boleh mengenakan jubah imam besar, dia harus membasuh tangan, kaki, dan muka supaya bersih, dan dia pakai jubah dan dia baru boleh masuk. Membasuh dengan air. Masuk ke dalam bait Allah untuk ketemu dengan Allah. Kalau kita dibasuh dengan air yang merupakan firman Tuhan, di Efesus 5 ayat 26 dikatakan kita dikuduskan dengan air melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sebagai air yang mengkuduskan kita, membasuh kita. Supaya apa? Supaya firman itu tinggal di dalam kita. Sehingga ketika kita betul-betul seperti bait Allah yang diubahkan oleh kuasa roh yang ada dalam tubuh kita, hidup kita, menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus, maka kita butuh firman Allah, firman Tuhan, untuk bisa menjadi air yang membasuh, mengkuduskan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga hidup kita akan menjadi seperti anggur yang melekat pada pokok batang pohon anggur. Dan anggur itu akan buahnya berbuah, besar-besar, ranum ya. Dan dia akan bisa dinikmati. Karena saudara dan saya, kita bisa melihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan bahwa Abraham dan keturunannya akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi berkat, istilah kita tidak bisa. Karena kalau kita berbuah, buah itu yang menikmati siapa? Tentunya bukan pohon anggur itu, tapi buah pohon anggur itu yang menikmati adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi anggur itu memberkati orang-orang yang makan anggur itu. Demikian pula kehidupan saudara. Pada saat kelangkaan pangan terjadi, pada saat makanan menjadi sulit seperti yang dikatakan di meterai ketiga dalam kitab Wahyu, maka hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana saudara menjadi berkat? Tentunya saudara harus diberkati. Bagaimana saudara bisa diberkati? Ketika saudara bisa berbuah. Berbuah bagi cara yang melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Membasuh kehidupan kita. Membuat kita akhirnya seperti anggur yang melekat pada pokok anggur. Sehingga kita itu berbuah. Dari putik-putik kecil, buah anggur menjadi besar dan anggurnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Demikianlah kehidupan daripada orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di Yohanes di Wahyu 6 ayat 6. Dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maka saudara dan saya yang hidup mengalami kelahiran baru dan betul-betul mengalami transformasi, metanoia dari akal budi kita, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang baik, berkenan, bahkan yang sempurna. Dan kita membuat firman Allah itu tinggal di dalam kita. Sehingga apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Dan hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Untuk kita bisa berbuah, diberkati, menjadi berkat. Saudaraku, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan telah menulis bahwa sebentar lagi meterai ketiga akan dibuka. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, maka akan terjadi kelangkaan pangan, semua menjadi mahal. Tapi percaya bahwa kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan dengan kita melakukan 3 poin yang sudah dibahas. Kita harus mengalami kelahiran baru yang betul-betul membuat kita mengalami metanoia, perubahan akal budi kita. Supaya kita mengetahui kehendak Allah yang baik, berkenan, bahkan yang sempurna. Sehingga firman itu akan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan apapun yang kita minta, Tuhan akan membuat kita berbuah. Diberkati, supaya ketika materai ketiga itu terjadi, kita hidup
menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan setiap daripada kami untuk hidup sesuai dengan zaman di mana kami sedang hidup. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan setiap daripada kami menjadi hidup dalam kesulitan. Tetapi Engkau akan membuat kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Dengan mengingatkan kami untuk bisa mengalami kelahiran baru yang disertai oleh perubahan akal budi kita. Supaya hidup kita tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Sehingga kita diberkati untuk berbuah menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita pada zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus tercurahkan dan termeteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap daripada kita. Mulai daripada hari ini memberkati, melindungi, membuat kita hidup menjadi berkat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.